Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Demigra manggil para penjahat anime lain, dia sangat congak dan yakin akan menang. Naruto minta Sasuke untuk buat rencana dulu karena jumlah mereka lebih sedikit. Sasuke setuju kalau mereka harus bekerja sama melawan para makhluk itu. Mula-mula Lord Boros ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi Boros mode tempur. Hal itu membuat semua orang terkejut merasakan kekuatannya. Sedangkan Pangeran Sayur malah makin semangat karena dia juga ingin menunjukkan kekuatan barunya. Vegeta langsung ngeden sekuat tenaga hingga kedahsyatan kekuatannya membuat penjahat sampai mental. Madara yang lihat aja sampai kaget dan gak menyangka kekuatan Vegeta bisa sebesar ini. Menyadari itu, Sasuke langsung bergerak dengan cepat untuk melancarkan pedangnya. Tapi Madara dapat menahannya, ditambah penjahat lain menyerangnya bersama. Naruto datang membantu, namun Kaido datang menyerang. Luffy melancarkan pukulan terkuatnya, serta Sasuke dan Madara juga sama-sama menggunakan Susanoo. Vegeta sontak marah-marah karena dia ingin bertarung sendiri. Tapi Naruto dan Luffy bilang kalau Vegeta nggak mungkin bisa mengalahkan musuh ini sendirian. Jadi sebagai tokoh utama anime, mereka juga ingin eksis, bukan? Mendengar itu, Vegeta pun merasa tertantang dan segera maju menyerang penjahat. Dengan kecepatan yang tinggi, para penjahat pun gak dapat melihat gerakannya. Lalu Vegeta langsung menghancurkan pria berambut putih hingga dia lenyap nggak tersisa. Melihat dahsyatnya kekuatan Vegeta, teman-teman dan para penjahat pun tak berani lagi meremehkannya. Lalu Aizen datang menyerangnya. Tapi lagi dalam satu pukulan kepala Aizen langsung hancur dibuatnya. Demigra yang lihat itu makin merasa kaget. Setelah itu Kaido datang menghantamnya, tapi hanya satu serangan tangan Kaido langsung hancur. Hehe, rupanya cuma segini kekuatan penjahat anime lain. Lemah sekali. Lalu Vegeta balik menghajar kakinya, juga memukul mukanya dengan keras. Dan diakhiri dengan serangan laser besar. Saat ini sudah 3 penjahat terkuat mati hingga menyisakan Madara dan Boros saja. Boros langsung menyerang Vegeta dengan ganas serta memberinya pukulan bertubi-tubi. Vegeta yang dapat menghindari serangan itu nggak mau bermain-main dengan para kroco. Makanya Pangeran Sayur segera menghabisi Boros dengan laser super besar. Setelah itu Vegeta pun datang menghampiri Madara dan nampaknya Vegeta tahu kalau Madara sangat percaya diri. Madara yang merasa demikian akan menunjukkan teknik rahasia yang membuat Vegeta sampai kalah. Hehe, boleh juga kau bro. Madara pun menembakkan petir daya tinggi yang membuat Vegeta sontak kesakitan. Dia berteriak keras hingga Madara tahu kalau tekniknya berhasil. Namun ternyata Pangeran Sayur hanya berpura-pura sakit saja. Dia melakukan itu hanya untuk membuat Madara senang. Setelahnya Vegeta pun dapat melenyapkan petir itu dengan mudah. Hei, di sini bukan tempatnya untuk main ninja-ninjaan deh. Lihat nih kekuatan Eke yang sebenarnya. Madara yang masih keras kepala kembali menyerang Vegeta dengan semburan naga api. Vegeta balik nembakin laser Big Bang attack-nya hingga melenyapkan api itu serta Madara juga. Sesaat laser itu mengenainya, Madara mengakui Vegeta memiliki kekuatan yang jauh di atasnya. Demigra juga nampak begitu kesal kenapa Vegeta harus mendapatkan Omnigod Super Saiyan. Makanya Demigra mulai ragu apakah dia bisa mengalahkan Vegeta. Jadi Demigra pun berencana kabur dengan kecepatan tinggi yang dia miliki. Namun ternyata Vegeta dapat menandingi kecepatan itu hingga Demigra nggak bisa lari kemanapun. Hei, mau kemana om? Jangan buru-buru lah, ngopi dulu sini. Vegeta pun menghajar Demigra dengan keras dan menghajarnya lagi sampai leher Demigra sengklek. Setelah itu Vegeta menghabisinya dengan boga mentah yang membuat Demigra mental menghantam tanah. Dan diakhiri dengan serangan laser pamungkas. Di saat Vegeta senang, tiba-tiba dia dikejutkan kalau Demigra dan para tokoh lain hidup kembali. Vegeta yang udah lihat tadi mereka mati pun sontak sangat kesal. Jadi dia nembakin laser cendol buat menghabisi mereka semua. Namun nampaknya para orang ini lebih kuat hingga serangan Vegeta nggak berefek sama sekali. Tapi di sini terdapat sebuah keanehan yang terjadi. Saat ini Madara lagi mengejar Sasuke, Lord Boros melawan Naruto, dan Luffy membantu Sasuke menyerang Madara. Sementara Pangeran Sayur belum melakukan apapun dan sepertinya telah terjadi sesuatu. Sampai membuat Luffy berteriak meminta Vegeta untuk bergerak. Di tempat lain, meski dalam bentuk Kurama besar, nyatanya Kaido dapat menghajar Kurama dengan mudah. Lalu Aizen telah bersiap untuk menghabisi Vegeta yang berdiam diri.
membuat teman-teman berpikir apa yang Vegeta lakukan. Sasuke si ahli pengamat akhirnya tahu kalau Vegeta sebenarnya telah terkena genjutsu. Di mana saat Pangeran Congak menyerang pria berambut putih, disitulah Aizen menggunakan kemampuannya untuk menghipnotis Vegeta. Dan sebenarnya saat Vegeta menghabisi mereka tadi, itu cuma hayalan atau mimpi di kepala Vegeta. Dengan kata lain, teknik Aizen ini emang sangat mirip dengan genjutsu di Naruto, bukan? Sasuke salah satu orang yang dapat melawannya segera maju menghentikan Aizen. Sekalian dia menyadarkan Vegeta kembali hingga membuat sang Pangeran Congak sangat emosi. Naruto minta Vegeta menyerahkan Aizen pada mereka karena mereka sudah pengalaman melawan musuh tipe genjutsu. Sedangkan Pangeran Congak yang memiliki kekuatan besar diminta menghadapi Demigra langsung. Vegeta yang mengerti langsung pergi ke tempat Demigra. Menyadari itu, Demigra punya rencana untuk menyerap kekuatan Vegeta. Makanya dia langsung ngeden sekuat tenaga untuk bertransformasi menjadi monster naga. Kali ini pertempuran mereka pun akan semakin sengit, di mana Vegeta melawan Demigra, Luffy melawan Boros, Naruto versus Kaido, dan Sasuke versus Aizen. Sedangkan Madara mau ngopi dulu sambil memberi bantuan pada temannya yang terpojok. Di sisi lain, Ichigo sudah sangat kelelahan tapi dia tetap maju melawan Sebas. Kali ini dia kembali menggunakan teknik bankainya sampai Sebas yang lihat aja kaget. Karena Sebas nggak nyangka bankai Ichigo belum mencapai batas juga. Tanpa ragu, Ichigo langsung menggunakan Getsuga Tensho-nya lagi, membuat Sebas akan menahannya. Tapi Ichigo muncul dan menguncinya untuk melakukan bunuh diri bersama-sama. Sebelum itu terjadi, Sebas berhasil melepaskan diri lalu menghancurkan laser Ichigo. Juga mengajar Ichigo dengan keras. Trunks yang kali ini maju menyerang malah dihajarnya juga dengan ganas. Bahkan serangan api Natsu yang dia tembakkan dapat ditangkis dengan mudah. Sebaliknya, Natsulah yang ditembak dengan laser. Saat Trunks akan dibunuh oleh Sebas, tiba-tiba pria berjubah datang menyelamatkannya. Dia menghempaskan Sebas hingga melayang jauh. Karakter baru ini muncul dengan misterius dan setelah membuka jubahnya, ternyata dia bukanlah tokoh anime lain. Buat yang belum tahu, pria ini bernama Soren ya. Soren berkata dia akan mengalahkan Sebas karena dia memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Sontak aja Sebas yang dengar itu sampai tergelitik. Tanpa bilang apa-apa lagi, Soren langsung maju ke hadapan Sebas. Sebas mencoba untuk menembakkan laser, tapi dengan pedangnya, laser itu ditebas menjadi dua. Teman-teman yang lihatnya aja sampai senang karena dialah orang yang mereka butuhkan. Lalu, Soren kembali membuat mereka terpukau dengan kemampuannya yang bisa menciptakan tangan dewa yang muncul dari langit. Tangan itu langsung menghantam Sebas dengan ganas serta meledakannya. Namun Sebas ternyata masih hidup, bahkan dia senang bisa menyerap kekuatan Soren. Dari situ mereka tahu kalau kekuatan Ki tak akan berpengaruh pada Sebas. Ditambah kekuatan fisiknya juga sangat powerful. Sudah berbagai cara Trunks lakukan namun gak ada satupun yang berhasil. Tapi Soren tahu kalau masih ada satu cara lagi yang belum dia coba. Jadi dia pun mulai menaikkan kekuatannya yang dirasakan Sebas bahwa itu kekuatan dewa. Makanya Sebas makin tertarik untuk terus menyerap kekuatan Soren. Setelah perubahan selesai, nampak Soren menggunakan baju jirah yang sudah mirip seperti Tigreal di Mobile Legends ya. Trunks sudah menyadarinya dari awal kalau kekuatan Soren emang hampir sama dengan Whis. Meski begitu, Sebas nggak takut melihatnya karena pada akhirnya dia jugalah yang bakal menyerap kekuatan itu. Heh, jangan sombong dulu om, biar ku pecahkan pala kau itu. Ayo maju saja sini. Sebas langsung maju menyerangnya dan Soren pun maju dengan kecepatan tinggi. Nampak Soren dapat memotong tangan Sebas dengan mudah. Sontak aja Sebas langsung menjerit kesakitan. Gak sampai situ, Soren juga menyerap kekuatan Sebas dengan pedangnya sampai tubuh Sebas menciut. Sebas merasakan kekuatan yang telah dia serap kini menghilang. Itu adalah kemampuan langka yang dimiliki Soren, jadi bukan hanya dewa jahat saja yang bisa menyerap kekuatan ya. Syaratnya Soren cuma perlu sampel darah, karena itulah tadi dia memotong tangan Sebas. Melihat kekuatan Soren yang luar binasa, Trunks minta Soren untuk mengalahkannya. Karena dia yakin hanya Soren lah yang bisa. Namun Soren minta mereka bertiga yang mengalahkannya karena sekarang kekuatan Sebas sudah melemah. Sedangkan Soren sendiri akan pergi membantu ke tempat lain. Meski begitu, Trunks berkata mereka tak mungkin bisa melakukannya karena kekuatan mereka juga sudah berkurang drastis. Maka dari itu, Soren menggunakan kemampuannya lagi untuk mengembalikan semua kekuatan mereka.
serta menambahkan kekuatannya sendiri agar mereka semakin kuat dan cukup untuk membunuh Sebas. Sebelum pergi, Ichigo bertanya dari manakah Soren mendapatkan pedang itu. Soren menjawab dia mendapatkannya dalam suatu peristiwa. Dikisahkan dunia Soren ditempati oleh banyak setan raksasa. Karena itulah Soren membutuhkan pedang ini untuk mengalahkan para setan tersebut. Setelah itu Soren pun pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Sebas sontak begitu kesal dirinya kini yang malah akan jadi hantaman 3 orang itu. Tanpa ragu mereka bertiga pun langsung menyerang Sebas bertubi-tubi. Di sisi lain, pertempuran Vegeta melawan Demigra pun akan segera dimulai. Saat ini, Demigra telah berubah lagi menjadi makhluk lainnya karena dia menyerap lebih banyak kekuatan Vegeta. Setelah tahu Demigra bisa melakukan itu, Pangeran Sayur akan gunakan jurus yang lebih kuat untuk mengalahkannya. Tapi sebelum dia melakukannya, Demigra tiba-tiba muncul di belakangnya. Vegeta mencoba untuk menyerang, tapi dia malah balik dihajar sampai menciptakan ledakan besar. Nampak Vegeta nggak berdaya dan Demigra akan segera membunuhnya. Sebelum itu dilakukan, Soren datang menyerang Demigra. Namun berhasil nahan serangan Soren, membuat Soren penasaran berapa banyak kekuatan dewa yang udah Demigra serap. Lalu mereka langsung jual beli serangan sengit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara Vegeta kembali ke bentuk biasa dan lalu hanya menggunakan Super Saiyan Gondrong saja. Dia nggak mau pakai Omni God karena kekuatan itu bisa diserap. Sementara Super Saiyan kuning adalah murni kekuatan dari para Saiyan. Setelah itu Vegeta pun maju melancarkan pukulannya sampai Demigra kesakitan. Melihat kesempatan ini, Soren menebas tubuh Demigra hingga mengeluarkan banyak darah. Nah, darah itu digunakan Soren untuk menyerap kekuatan Demigra hingga si makhluk itu kembali ke bentuk semulanya. Setelahnya Soren pergi lagi ke tempat lain. Inilah tugas terakhir Vegeta, Naruto, Sasuke, dan Luffy untuk membunuh Demigra yang sudah lemah. Di sisi lain, Piccolo yang telah kabur dari makhluk hijau berhasil melarikan diri ke tempat aman. Dia lalu memberikan kacang senju pada Gohan. Namun baru saja mereka senang, makhluk hijau tiba-tiba datang menemukan mereka. Ngelihatnya membuat mereka panik karena saat ini mereka tahu kekuatannya tak mungkin bisa mereka tandingi. Beruntungnya Soren datang ke tempat mereka demi untuk menyegel kekuatan makhluk itu. Makhluk itu menyemburkan laser besar, namun Soren menggunakan perisai untuk membuat laser itu berbalik kepadanya. Sontak saja laser itu langsung meledak pada makhluk itu. Di saat makhluk itu masih bisa bertahan, Piccolo segera menguncinya dengan tangan panjang dan Soren kembali menyerangnya. Dia memotong ekor makhluk itu untuk mendapatkan sampel darah. Setelahnya, Soren pun langsung menggunakan tekniknya untuk menyegel kekuatan makhluk itu. Gohan yang lihatnya sangat bahagia karena akhirnya dia bisa mengalahkannya. Sedangkan Soren pergi lagi ke tempat lainnya. Kali ini Piccolo lah yang maju menyerangnya. Dia memberinya pukulan keras, lalu tendangan Tsubasa dan beberapa serangan yang membuat makhluk itu nggak berdaya. Di sisi lain, Goku dan lainnya yang terpojok oleh Jalama membuat mereka semua panik. Karena itu, Beerus mengajak Whis untuk bergabung dengannya. Tapi Whis menolak karena meskipun mereka akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, Jalama tetap bisa menyerap kekuatan mereka. Jadi Whis memilih rencana yang dia buat, yaitu membuka kekuatan tersembunyi Goku dan Saitama. Di saat para dewa tak bisa melawannya, Whis mempercayakan semua ini pada mereka. Sedangkan Whis dan Beerus akan membantu mereka dari belakang. Goku dan Saitama merasakan kekuatan yang luar biasa meledak-ledak di tubuh mereka. Setelah itu, pertempuran 4 lawan 1 pun langsung dimulai. Saitama dan Goku bekerja sama melawannya dan memberinya serangan sengit. Meskipun Goku tak bisa menggunakan Omni God, tapi Beerus tahu kalau Goku telah melakukannya dengan baik. Namun, kesenangan mereka hanya sampai di situ saja. Mantan Dewa Agung ini berhasil mencekik Goku dan Saitama. Whis tak lagi bisa melakukan apapun karena rencananya sudah habis. Kemudian, Jalama menghajar Saitama lalu membantingnya dengan keras. Tiba-tiba, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Soren. Whis pernah mendengar tentangnya kalau Soren adalah malaikat baru yang diperkenalkan ke barisan Angel. Soren pun maju melancarkan serangan, namun tidak seperti yang lainnya, Jalama ini sangatlah kuat. Soren malah yang dihajar sampai mental. Soren menyadari kalau kekuatan Jalama berada di tingkat yang jauh di atasnya. Sesaat Jalama akan membunuhnya, Pangeran Sayur datang menyelamatkannya.
Saat ini, Zalama gak takut dengan mereka karena bagaimanapun kekuatannya masihlah sangat besar. Kemudian, Demigra datang dengan kelelahan karena dia habis dikalahkan para tokoh anime. Naruto, Sasuke, dan Luffy pun datang untuk berkumpul bersama mereka. Yang disusul Gohan dan Piccolo juga. Terakhir, Trunks, Ichigo, dan Natsu juga datang untuk membantu. Saat ini, para penjahat juga sudah kembali berkumpul dan kelihatannya pertempuran besar-besaran akan terjadi ya. Lalu, Zalama ngebongkar rencananya, yaitu untuk bisa membunuh Zeno dan menguasai segalanya. Sontak aja, semua orang sampai terkejut kecuali Naruto yang cuma pura-pura paham saja. Padahal dia nggak tahu siapa Zeno. Makanya, Berus memberinya pukulan untuk membuatnya paham siapa Zeno sebenarnya. Lalu, alasan sebenarnya Zalama bertarung dengan mereka hanya semata-mata untuk menyerap aura Ki Dewa yang Jetpack miliki. Setelah Ki Dewa itu terkumpul, mereka akan menggunakannya untuk melakukan fusion atau penggabungan. Nah, menariknya, meskipun energi penjahat banyak yang disegel oleh Soren, tapi Zalama telah banyak menyerap kekuatan dari Goku. Kekuatan Omnigod Goku yang besar itu sudah cukup untuk melakukan fusion. Goku yang dengar itu pun sontak merasa bersalah kenapa dia sebodoh itu membiarkan kekuatannya diserap oleh Zalama. Lalu, dapatkah mereka mengalahkan Zalama dan para penjahat lain? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.